Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin Kiai Imdadur Rahman Al-Ubudi Al-Hajj yang saya takdimi, segenap sivitas kampus Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, mahasiswa dan mahasiswi serta mahasiswa dan mahasiswi expired yang saya hormati. Kenapa saya katakan expired, Bu? Konsep orasi kebangsaan saya itu sasarannya siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi. Lah kok ini tuwek-tuwek di belakang ini tadi. Saya bersyukur, saudara, siang hari ini saya baru bangun tidur. Saya sudah beberapa hari nggak tidur. Makanya tadi saya di mobil itu lama karena saya baru mengumpulkan nyawa. Bersyukur siang hari ini saya bisa sowan ke Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Mudah-mudahan pertemuan ini ada berkahnya. Kenapa tadi saya katakan tujuannya itu untuk kampus dan anak-anak sekolah? Saat pandemi berlangsung, orang nggak bisa ngaji. Saat itu saya ngamati pengajian dilarang, tapi tempat nongkrong masih buka. Saya tawarkan ke kafe-kafe itu, mau nggak kalian ngobrol sama saya? Nggak usah mengeluarkan biaya, semua yang nanggung saya. Termasuk siang hari ini. Kenapa yang dipilih Unuga? Karena kalau nunggu rektor Unuga ngundang saya, nggak punya anggaran, nggak ada anggaran. Ya karakternya yang bau-bau NU kan begitu. Jadi kalau bedanya rektor Unuga sama pengacara itu kan satu. Kalau pengacara itu masalah jadi duit. Kalau rektor Unuga duit jadi masalah. Tapi saya yakin Ibu rektor ini pasti pinter cari uang. Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Cuman problemnya satu, pejabat itu kalau perempuan lebih menakutkan dibandingkan laki-laki. Wong wedok kira di jabatannya medeni, apa meneh rektor? Ya Allah. Nah, waktu itu saya bilang sama kawan-kawan saya di kafe-kafe itu, ini bukan kafe-kafe yang itu ya, tapi kafe-kafe tempat nongkrong. Kalian mau nggak ngobrol-ngobrol sama saya? Waktu itu awalnya konsepnya ngobras, Bu, ngobrol santai bareng Gus Miftah. Tujuannya apa? Jadi begini, gara-gara pandemi orang takut mati itu tinggi. Karena takut mati, maka mereka berusaha belajar agama secara instan. Celakanya adalah banyak anak-anak muda ini yang mencoba belajar agama tapi menemukan circle yang salah, komunitas yang salah. Yang kedua, salah menemukan guru. Makanya saya pernah punya kalimat yang sangat viral ketika saya mengatakan salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada mereka yang salah milih pengajian. Lah konsep orasi itu sebenarnya bukan pengajian tapi dialog. Saya pengen ngobrol dengan teman-teman mahasiswa mahasiswi lebih ke
yang lebih khusus lah, karena saya secara pribadi itu sudah capek berada di lingkungan dan circle pengajian. Makanya acara saya besok itu saya ditugasi sama Pak Prabowo untuk membuat silaturahmi kebangsaan setiap bulan itu minimal 10 titik. Kayak tadi malam saya di Boyolali dengan puluhan ribu orang. Konsepnya bukan pengajian, tapi kita ngobrol yang mungkin lebih spesifik lah, kira-kira begitu. Nah, orang takut mati, maka kemudian konsentrasi mereka terhadap agama itu tinggi. Celakanya, satu, mereka bergaul dengan teman yang salah. Makanya kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam tuh beliau mengatakan begini, la tashab man layun hiduka haluhu walayadulluka alallahi maqalu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Diksi yang digunakan oleh Ibnu Athaillah itu bukan teman, tapi sahabat. Kalimat sahabat itulah yang mendorong saya dulu kenapa saya ikut pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Kenapa? Karena dari semua himpunan mahasiswa di Indonesia itu yang menggunakan diksi sahabat itu hanya PMI. Mungkin mbak-mbak, mas-mas pernah mendengar atau membaca quote saya soal sahabat. Apa beda teman, pacar, dan sahabat? Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, tapi yang kita cari sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita. Itu sahabat. Nah, persoalannya di era kekinian itu mencari sahabat itu susah. Imam Fudail bin Abbas dia mengatakan begini, yaji'u fi akhiriz zaman yakununa yaji'u fi akhiriz zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah wa a'da as-sarirah. Ini hati-hati, akan datang di akhir zaman sebuah kaum yang di depan kita dia mengatakan teman kita, tetapi di belakang kita menusuk kita. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Banyak. Ada mbak? Banyak. Kalau di depan kita, wow, menyala abangku, respect abangku, tetapi di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita. Jangan ya dik ya, jangan. Nah, karakter orang-orang model kayak gini sekarang banyak. Makanya kemudian ada bahasa itu, becek ketitik Allah ketor, wis kebacut tak bripik ditikung karo konco. Yang itu pasti pengalaman nih. Nah, saya punya sekian kasus contoh bahwa bagaimana kemudian circle yang salah itu akan mempengaruhi cara keagamaan seseorang. Itulah alasan saya ini termasuk orang pertama yang mendeklarasikan dukungan saya kepada Pak Prabowo. Alasannya apa? Sederhana saja. Keagamaan seseorang itu tergantung koncone. Kalau temannya keras, cara beragama dia juga keras. Kalau temannya itu lembut, cara beragamanya pasti lembut. Dan itu alasan kenapa Master Corbuzier dulu dari sekian pintu masuk Islam yang saya tawarkan kepada dia, kenapa akhirnya dia tetap bersikukuh untuk masuk Islam melalui saya. Kalau orang kemudian menganggap itu pansosnya Dedi atau Miftah terhadap keislaman Dedi, itu salah besar. Sebulan sebelum dia masuk Islam, dia sudah telepon saya, Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Do you know about Islam? Aku tuh nggak paham banget tentang Islam.
Pemahaman saya terhadap agamamu itu ya biasa-biasa saja lah dia. Terus saya tanya, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu itu nggak paham Islam itu apa, kenapa kamu pengen jadi orang Islam? Jawaban dia apa Pak? Sederhana banget, karena saya melihat Anda. Maksudnya, because your Islam is enjoy, relax and happy. Islammu itu asik, menyenangkan, enjoy. Saya itu kan orang yang tidak pernah menampakkan masalah saya di hadapan orang lain. Saya itu nggak pernah mau kelihatan susah di hadapan orang lain. Karena bagi saya miskin atau kaya itu mindset. Orang kaya banyak sambat, miskin. Orang miskin nggak pernah mengeluh kaya. Dan saya ini orang yang nggak pernah mengeluh. Bawaan saya harus happy, harus menyenangkan. Karena wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin. Pertama perintah untuk menyampaikan risalah itu harus menyenangkan. Coba saya mau tanya sama mahasiswa, kalau kalian punya dosen yang membuat kalian senyum di kelas sama yang merengut, kira-kira kamu pilih yang mana? Senyum dong. Wis dosen killer merengutan, lak menai biji pelit, dosennya ya teko ya wedok jenenge ya Zulfa. Santai Bu, biasanya kalau habis saya bully itu biasanya langsung derajatnya naik. Nah, apa? Akhirnya Dedi itu waktu itu saya bilang, kan kamu punya banyak temen, Ded. Kok kamu masuk Islam sama yang lain saja? Mas Dedi itu sudah belajar Islam sejak zaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, almarhum. Artinya apa? Sudah sekian lama. Dengan A.A. Kim beliau baik, dengan Ustadz Wijayanto teman syuting di Hitam Putih. Saya ini termasuk apa? Kaul yang baru, kaul kodimnya itu. Saya kaul jadid. Di mata Deddy Corbuzier itu saya termasuk bukan kodim tapi jadid. Tetapi kemudian ketika saya tanya, kenapa kamu ngeyel pengen masuk Islam melalui saya? Jawabannya ini yang menarik. Dia bilang begini, kan dulu Gus pernah mengatakan sama saya tuh, apa bro? Keislaman, wajah Islam seseorang itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka cara berislamnya juga akan keras. Dan ini yang sekarang mulai banyak terjadi di Indonesia. Makanya kemarin di Bali di acara Rakernis Barreskrim Mabes Polri, saya diminta untuk ngisi acara seminar. Saya bilang apa? Salah satu bentuk keadilan Tuhan di Indonesia itu Bu, dengan menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Anda bayangkan, kalau di Bali itu mayoritas Islam, apalagi Islam keras. Begitu masuk Pantai Kuta, di situ ada mbak-mbak berjemur sumur, susunya dijemur, wah itu kan. Orang Islam ini masuk, langsung teriak takbir, kira-kira bubar apa orang? Makanya Allah takdirkan Bali itu seindah itu, kemudian mayoritas orang di dalamnya non-Islam. Maksud saya apa? Ya ini bentuk keadilan Tuhan. Wadu usyai'in fi mahalih, meletakkan segala sesuatu pada tempat. Loh, karena mereka non-Islam ya sudah, berbuat semua mereka mau buka-buka aurat macam-macam ya sudah. Dan Allah spesifikkan itu hanya di Pulau Bali. Makanya sekarang banyak pantai yang mungkin lebih indah atau minimal sama dengan Bali, tapi kadang-kadang nggak maju Pak. Karena berada pada lingkungan yang salah. Saya tidak mengatakan Islamnya salah, cara berislamnya yang kemudian mungkin yang kurang pas. Padahal kalau kita kan orang Islam punya apa ya? Punya kebiasaan, punya pandangan bahwa sesuatu yang halal tapi nggak pantas dilakukan pun itu nggak boleh dilakukan. Halal boleh tapi nggak pantas, aja melakoni. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Umpamane ana musim Covid-19, orang di masker, kotangi bojone di maskeran. Nah itu. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, tapi ora pantas tuh. Kan aku jadi mikir,
kok maskernya gede. Bu Rektor, saya mau tanya, ini ilmiah. Saya tuh kalau masuk pasar itu agak bingung. Saya masuk pasar, mau mall, mau pasar, itu sama. Kenapa? Celana dalam perempuan itu dijual secara tercecer, sementara celana dalam laki-laki dijual di dalam kotak. Aku belum ketemu jawabannya kan saya. Bapak sadar mboten nggih ta? Lak sempake wong wedok kuwi ditoto Pak siji loro telu menuduk kayak gitu. Dikasih patung, dikasih apa namanya itu? Apa? Manekin. Lah nek wong lanang malah tersimpan rapi di dalam kotak. Aku ki mikir. Lah saya tanya sama istri saya. Ngopo ya, Bun? Jawaban istri saya itu menarik. Iya, Pak. Kenapa sempak perempuan itu dijual tercecer, sempak laki-laki dijual di dalam kotak? Karena kalau sempak laki-laki dijual tercecer, berpotensi burungnya lari kemana-mana. Gitu. Lagi codot ya. Saya itu kalau melihat sesuatu yang aneh itu, otak saya itu mikir kemana-mana. Apa ya? Nah, kalau pintu masuknya keras ya Islamnya keras. Kalau pintu masuknya ini suka marah, ya mohon maaf, bentuk Islamnya juga penuh dengan kemarahan. Tapi sebaliknya ketika pintu masuknya ini lembut, ramah, ya Islamnya akan lembut dan penuh dengan keramahan. Dan Dedi bilang, kalau saya harus masuk Islam, this is with you not others. Ini harus dengan kamu bukan dengan yang lain. Saya tanya, kenapa Ded? Islam kamu itu asik. Saya dulu kenal kamu gara-gara kamu viral di klub malam. Saya undang di acara Mas Deddy Corbuzier itu, kopi susu. Ya hitam putih lah kopi susu goblok. Tapi resikonya berat. Kayak saya kemarin di Surabaya itu acara pembukaan kopi cafe. Bintang tamunya saya, Denny Caknan, Landelalah itu MC-nya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu kan salah satu artis yang nggak manut dengan siapapun, tapi manut saya nasihat. Karena saya ngerti psikologinya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu alumni Gontor. Dia sampai kelas 3 sanawiyah, tapi nggak lulus. Kalau mungkin dia lulus sampai aliyah, mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Dan anak itu cerdas. Anak itu cerdas. Selama ini dia bersikap kontroversi di media sosial itu hanya untuk menaikkan trafficnya. Karena kalau trafficnya naik, endorse-nya juga naik. Nikita itu pernah endorse-nya itu satu hari menghasilkan 2 miliar rupiah. Sehari dia posting IG story, karena trafficnya tinggi yang nonton banyak, sehari menghasilkan 2 miliar. Jadi dia itu bersikap, berperilaku kontroversi itu sebenarnya hanya untuk apa? Strategi dia untuk menaikkan branding dan traffic medsos. Makanya saya bilang sama orang-orang, Islam di Indonesia itu unik. Uniknya di mana? Nggak jilbaban, nggak nutup aurat, tapi sholat. Contohnya nih kita ya. Sementara di Timur Tengah itu banyak orang yang nutup aurat tapi nggak sholat. Loh, saya kan pernah ke Mesir, saya pernah ke Aljazair, kemana-mana. Mereka banyak yang nutup aurat tapi nggak sholat. Di Indonesia buka-bukaan tapi ya sholat. Ini kita Mirzani ya sholat. Malam Jumat takon yasinan ya yasinan, ya sholawat, sedekahnya kenceng, ya gede. Pahalane goblok gitu. Kamu mikir apa gitu. Ya kemarin saya kan lagi ngopi Bu sama Nikita ngopi ini kan, difoto sama orang-orang itu, di tag di IG story saya, Gus Miftah sedang ngopi susu. Saya jawab iya, kopinya saya aduk, susunya tak lirik. Aku ya kena tak lah, sampingku Nikita mau. Ini beragama yang menurut saya asik lah. Problemnya kemudian adalah banyak orang yang mulai kenal agama itu mabuk agama. Apa ciri-ciri orang yang mabuk agama? Merasa dirinya benar, dengan begitu gampang menyalahkan orang, menganggap apa yang dia lakukan benar,
dan begitu gampangnya menyalahkan orang lain. Contohnya sekarang lagi viral kemarin di apa namanya, ditangkap sama santrinya Kiai Azaim, seorang pesilat yang nggak pernah kita tahu di mana belajar ngajinya, tahu-tahu seolah-olah menjadi ahli agama. Siapa itu yang di TikTok itu? Harry Pras. Ini menurut saya kesalahan dia di mana? Kesalahan dia cuma satu, mabuk agama yang tidak didasari dengan belajar yang baik, tidak punya guru. Makanya dalam hasanah ahlu sunnah mencari guru itu hukumnya wajib. Makanya kemudian dalam kitab taklim itu ada dawuh ini, al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan, ilmu tanpa guru gurune setan. Salah milih guru gurune mbahne setan. Itu berangkat dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Makanya taklim itu jangan dipahami kitabnya guru, itu kitabnya murid. Kalau taklim itu dipahami sebagai kitabnya guru, itu seolah-olah menjajah murid. Bukan guru yang butuh mulang taklim ke murid, tapi muridlah yang butuh untuk belajar taklim. Bahasa ini hampir senada ketika Pak Prabowo itu datang ke pondok saya bulan April 2023. Saya bilang sama beliau, bukan Bapak yang butuh jadi presiden, tapi saya rakyat Indonesia yang butuh melihat Bapak menjadi presiden. Kenapa Gus? Karena bagi saya hari ini, mohon maaf, jenengan Mas, saya bilang ke Mas Prabowo waktu itu, sudah finish by yourself. Urusan Anda itu sudah selesai. Kalau orang kayak saya, kayak ibu ini kan masih perang dengan dirinya sendiri. Pak Prabowo itu orang yang sudah finish by himself. Artinya apa? Hidupnya sudah mapan, sudah cukup. Yang beliau inginkan hanya satu, memberikan dedikasinya untuk bangsa ini. Makanya ketika kemudian saya bilang seperti itu, oh gitu ya Gus? Iya Pak. Bapak itu hari ini duduk saja, kami yang butuh menjadikan Bapak sebagai presiden. Saya pancing, Mas, kalau jenengan jadi presiden, apa sih sebenarnya yang mau dilakukan? Beliau jawab begini, sambil berkaca-kaca, Gus, saya itu hanya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Saya itu pengen melihat rakyat itu kembali tersenyum setelah mendapatkan hak. Dan demi Allah, kalau rakyat sudah mendapatkan haknya, rakyat kembali tersenyum, saya pengen meninggal dalam keadaan tersenyum. Mesti saya kalau ngomong ini merinding. Saya bilang, loh, ini membuktikan bahwa orang ini sudah tidak punya kepentingan apapun. Makanya ketika orang-orang tanya, Gus Miftah sejak kapan Gus Miftah itu mendukung Pak Prabowo? Saya bilang, Ru'yatul Hilal belum nampak, saya sudah isbat. Kemarin di Jawa Timur saya bilang, harusnya Kiai NU itu berterima kasih sama saya. Loh kenapa Gus? Saya itu kan masuk mendampingi Mas Prabowo yang kembali tadi saya bilang, latashab man layun hiduka halu walayadulluka alallahi maqal. Kan kita tahu 2014 circle-nya Mas Prabowo itu seperti apa? Orang-orang keras, FPI, HTI, macam-macam, 212 di sana. Kenapa kok saya kemudian masuk di lingkungan? Dalam rangka menjaga circle itu supaya tidak dimasuki oleh orang-orang itu. Dan ini menjadi salah satu apa? Konsensus saya dengan Pak Prabowo. Mas, saya nggak mau orang-orang keras itu masuk partai. Itu ya Gus, ya. Itu bagi saya tidak nambah suara Mas Prabowo, tapi mengurangi. Oke Gus, kalau ada orang itu masuk ke lingkungan Mas Prabowo, saya akan keluar. Ini jauh hari sebelum pemilu Pak. Makanya kalau hari ini ada orang bilang begini, Bu, Kiai itu nggak usah politik-politikan, Kiai itu nggak usah begini-begini. Itu jelas kalimatnya orang fasik. Kenapa demikian? Karena kalau ada kiai di sekeliling kiai, orang fasik ini nggak bisa masuk. Kalau kiainya minggat, fasiknya yang masuk. Makanya sejarah mencatat orang hebat, pemimpin hebat itu rata-rata dikawal oleh kiai, oleh wali. Makanya ada istilah raja wali. Makanya kalau kamu pengen jadi raja wali gampang. Kalau kamu punya istri galak, kamu berpotensi menjadi wali. Tapi kalau kamu punya istri manut, kamu berpotensi menjadi raja. Kok istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, raja wali. Pokoknya orang lanang di bojo galak itu wali, di bojo manut itu raja. Dan alhamdulillah istri saya itu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak. Oh, raja wali saya ini.
Ya karena saya memahami lah, karena perempuan itu adalah pemaaf terhebat tapi penyimpan memori terbaik. Itu perempuan. Itu wong wedok iki lah, dia aku njeluk ngapura ya aku salah, banyak dimaafkan, tapi kelingan terus. Makanya saya bilang perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup kelingan terus. Ciri-cirinya perempuan yang bajunya hitam. Oh iki. Maaf. Jangan ya Dik ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, demikian juga dengan kalangan-kalangan sekolah dan pelajar. Puncaknya adalah ketika ada penelitian dari sebuah lembaga survei. Apa waktu itu surveinya? Survei dilakukan di Jawa Timur yang notabene kota santri, notabene kotanya Ahlussunnah wal Jamaah, jamnya Nahdlatul Ulama. Radikalisme di kalangan pelajar itu naik di Jawa Timur sampai 36%. Coba Anda bayangkan, di Jawa Timur saja sampai 36%, piring Jawa Barat. Yang di Jawa Barat itu dulu bukan banyak terpapar paham radikalisme. Jadi bahasanya begini, di Jawa Timur itu mahasiswa dan santri, siswa yang terpapar paham radikalisme itu sampai 36-37%. Nah saya ngomong sama yang lain, gimana dengan Jawa Barat? Malah dijawab, Gus, kalau Jawa Barat itu bukan lagi terpapar radikalisme, tapi gudangnya radikalisme. Gudangnya radikalisme. Pertanyaannya adalah, kenapa terjadi seperti itu? Orientasi dakwah Ahlussunnah ini perlu dirubah, Bapak Ibu, adik-adik. Ini calon-calon dai, calon-calon daiyah ini tak sampaikan. Ini orientasinya ini perlu dirubah. Saya itu sangat menyayangkan ketika kiai-kiai NU itu hanya apa? Mencari ikan yang sama di kolam yang sama. Mencari iwak yang sama di kolam yang sama. Yolah iwaknya gede, cetol, teri, sehingga dikit-dikit masalah. Inilah lata terus kajian ini ngeri. Rebutan iwak sing podo ning kolam podo. Lah saya itu nggak mau terjebak di wilayah itu. Saya harus ekspansi keluar. Bagaimana kemudian dakwanya orang NU ini tidak hanya dinikmati oleh orang NU, tapi juga orang di luar NU. Saya nggak mau kemudian ada klasifikasi, NU itu dengan kejumudannya cukup ngurusi orang-orang grassroots, orang-orang bawah, urusan middle high, menengah ke atas bukan urusan NU dan lain sebagainya. Ini saya nggak sepakat, dan saya mendobrak paradigma itu. Bagaimana kemudian dakwahnya orang NU itu kemudian bisa diterima di kalangan atas, dan ternyata benar. Sebelum era TikTok menggempur kita hari ini, saya sudah di wilayah itu. Makanya jangan kaget Anda itu ketika melihat begitu banyak tokoh NU yang bisa sangat diterima di kalangan NU, tapi tidak bisa diterima di kalangan luar NU. Di kalangan bawah mereka diterima, tapi di atas mereka tidak diterima, karena mindset yang salah. Ketika orang berbicara mindset dan mentalitas, saya selangkah lebih maju. Ketika kita punya dalil al-muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, konteks yang saya bangun itu lagi bukan lagi wal akhdu bil jadidil aslah, tapi apa boleh wal akhdu bil ajdadil aslah. Bukan lagi jadid, tapi yang saya ambil adalah yang ajdad, yang terbaru. Saya itu orang yang sadar dengan kemampuan dan kekurangan saya. Saya itu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang tidak alim dan tidak soleh, tetapi mempunyai keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena mentalitas saya terbentuk. Saya mau tanya nih, kita ngomong mentalitas. Hewan yang paling besar di hutan itu apa? Gajah. Pertanyaan saya, kenapa gajah tidak bisa menjadi raja hutan? Padahal badannya besar, belalainya panjang. Dia nggak pernah menjadi raja hutan. Hewan yang paling tinggi apa? Jerapah. Jerapah juga tidak pernah menjadi raja hutan. Pertanyaannya, why? Hewan yang paling kenceng larinya apa? Citah. Kenapa citah nggak bisa menjadi raja hutan? Pertanyaan saya, yang menjadi raja hutan siapa? Singa.
Kenapa kok singa pertanyaannya? Ternyata jawabannya sederhana, mentalitas. Singa itu setiap kali melihat gajah yang dilihat adalah makan siang. Singa itu setiap melihat gajah yang dilihat itu adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar stok makanan yang dimiliki oleh singa. Itu terkait dengan apa? Mentalitas. Saya ini di NU mungkin tidak sebesar gajah-gajah itu, anak kiai-kiai top yang masyhur viral. Mungkin keilmuan saya tidak setinggi jerapah kiai-kiai NU yang tinggi-tinggi atau yang larinya manuvernya tinggi, tapi saya punya mental seperti singa. Dan itu terbentuk kenapa? Karena saya memiliki guru-guru yang luar biasa. Di Kendal saya punya guru almarhum almarhum Mbah Dimyati Rois, yang beliau ketika saya waktu itu dikritik, dibully habis-habisan, gak berhenti-berhenti gara-gara saya ceramah di gereja waktu itu tahun 2021. Saya mendapatkan pembelaan dari Mbah Dimyati Rois. Sepanjang hidup saya dakwah, pembulian yang paling besar ya ini. Dulu saya masuk kafe dibully ya standar lah, itu aja. Deddy Corbuzier masuk Islam, saya dibicarakan orang lebih banyak dianggap prestasi dibandingkan madorot. Tapi begitu saya ceramah di gereja, diposting sama Deddy Corbuzier sehari 24 jam ditonton 7 juta kali, yang komentar 100.000. Miftah kafir, saya marah. Miftah kafir, hurra popo, sahadat meneh. La ilaha illallah wa Muhammad. Wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah sekali aja terbakar kekafiran. Mosok awake dhewe wong eno benbar salat afdalu dzikri fa alam anahu kok kafir. Goblok. Saya dibilang lagi, dasar Miftah goblok. Saya marah, oh enggak, tak jawab, goblok, hurra popo, goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu ora payu. Itu orangnya slow banget, pakai ngapain itu dipikir. Saya mengucapkan selamat Natal, saya itu keren karena tetangga saya itu 60% Katolik. Selamat merayakan Natal bagi sahabat-sahabat saya Nasrani. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen, orang Katolik untuk beribadah di gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen dan orang Katolik yang baik. Kalau orang Kristen dan orang Katoliknya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk beribadah di masjid, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi Muslim yang baik. Kalau Muslimnya baik, Kristennya aman, Katoliknya aman. Kalau Kristennya baik, Katoliknya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman. Karena bagi saya, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Saya ngomong begitu, mengucapkan selamat Natal, Miftah Kristen, gara-gara mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristen. Ya nggak segampang itu Ferguson, nggak bisa Yura, nggak bisa. Kalau memang gara-gara ucapan langsung menjadikan seseorang berubah. Saya kemarin 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya nggak jadi Avenger, itulah. Apa aku langsung inilah Yora kok. Saya mengucapkan Hari Ibu tetap menjadi bapak. Ya kamu yang jomblo-jomblo itu mengucapkan selamat menikah untuk temenmu, kamu tetap jomblo. Iya. Sakno. Tapi apa-apa. Jomblo itu ternyata investasi. Bentar ya, relax dikit, tinggalkan kajian tadi. Ternyata jomblo itu investasi. Kok investasi Gus? Iya, itu investasi surga. Soalnya ada hadis begini, man asyako fa'afa fakatama famata mata syahidan. Barang siapa jatuh cinta fa'afa, kemudian dia mampu menahannya, fakatama, dan dia mampu menyembunyikannya, famata, kemudian dia mati, mata syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Syaratnya satu, ketika dia jomblo dia tidak bermaksiat.
Kuwi beda, lak jomblo moro-moro makane gang sadar kuwi beda gitu. Tapi umumane kowe jomblo ngempet ora maksiat, cintamu karo cah wedok ditolak, enggak apa-apa. Kamu nikmati saja. Kok ndelala pengajian moro-moro mati kesetrum listrik, lah itu insyaallah matinya mati sangit. Tapi memang undang-undangnya wong seneng iku kudu kon ngomong. Iki jomblo kandhane. Kowe seneng, kowe ora kena ngomong. Ida ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Loh, kan ngomong. Jadi ketika seorang itu seneng, datanglah ke rumahnya kemudian katakan kepadanya, "Dek, aku suka sama kamu karena Allah." Soal ditolak, santai, cinta ditolak, Gus Samsudin bertindak. Nah, santai lah. Saya dulu itu di kampus Bu, di UIN Jogja itu. Satu kelas itu yang nggak punya pacar cuman saya sendiri. Bukan saya nggak mau, nggak ada perempuan yang mau sama saya itu. Saya tuh KKN di Sleman Barat 9 orang, cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 itu yang nggak punya motor cuman saya sendiri. Yang cowok 4 yang pacaran, semuanya pacaran sama mbak-mbaknya yang 4. Yang nganggur saya sendiri. Malam minggu itu saya di posko sendiri, yang lain pacaran semua. Tolong somen nurib. Saya dibully sama teman-teman, cie jomblo cie. Saya marah, enggak, malah saya jawab, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Jadi saya santai. Waktu itu saya jawab, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini, sorry, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jaduknya karo Gus Miftah telat cok. Santai wae. Makanya kalau udah punya pasangan ya gak usah lihat-lihat yang lain. Ingat, seindah apapun pelangi akan kalah dengan namanya matahari. Kenapa? Karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat. Saya itu kemarin baru rilis buku judulnya Hipnotis Cinta ala Gus Miftah. Mau cari bukunya? Gramedia. Anaknya berapa Bu? Anaknya 4. Rektornya metengan. Aduh biasa Bu rektornya. Jadi gak usah jomblo li, santai baik. Nanti pacar, aku bener nanti pacar ya sukses. Malah kamu bikin story. Bagaimana rasanya sama-sama melihat story tapi sudah tidak berkomunikasi lagi? Iya, loro. Sing tua-tua guyu apa ya paham to. Wis tuwek. Melu-melu. Oh pernah juga. Tahun 1700. Kayak janda umur 60 tahun jamaah saya punya Facebook. Facebook itu kan rata-rata kalangan tua ya. Nah, TikTok itu kan anak-anak muda. Masa bikin status jam 12 malam begini, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, rondo 60 tahun gitu. Akhirnya tak jawab, wonten Mbah. Sinten Gus? Israel lagi. Mau dari takon imam bilang. Lalu nggak apa-apa. Kehilangan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri hanya karena selalu mencintai orang lain. Loroy, loroy. Nah, Yud, aku lah ngomong cinta, codot bilang. Ini baik garangan. Hati-hati sih jomblo, tapi ya cuma terusnya jomblo muwama fil jannati akzabun. Di surga itu nggak ada jomblo. Iya mutar. Aku begini sholat tahajud, sholat hajat. Jika sholat hajatku tidak mampu menaklukkan hati, izinkan kulantunkan takbir 4 kali untuk mensolatkan jenazahmu. Allah.
apa. Kalau Bu Rektor memahami cinta beda usia itu enggak apa toh? Oh enggak apa. Saya sama istri saya itu tua istri saya. Tapi enggak masalah. Karena bagi saya cinta itu bukan masalah usia. Cinta itu bukan soal usia, tapi soal rasa. Usia itu hanya angka bilangan, sedangkan rasa adalah tentang kenyamanan. Gak masalah kita gak seumuran, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya. Ya makanya yang istri saya kok istri pertama gitu. Ya saya kalau nikah lagi itu ya sebenarnya mampu Bu, tapi aku menghina Bu Rektor, tapi nggak ada yang mau. Jangan salah, jangan salah, ngantri Bu gitu loh. Saya itu bukan takut istri, cuman istri saya lebih berani, itu saja Bu. Makanya Bu Rektor jangan deket-deket dengan saya, nanti cinta loh. Iya. Karena kopi butuh gula, sayur butuh garam, Bu Rektor butuh aku. Iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya. Pasang macam-macam gak aja. Malah Bu Rektor bikin status yang dulu sempat menyembuhkan, ini menjadi dia yang paling menyakitiku. Iya. Bu Rektor umurnya berapa tuh? Oh 50. Haus tua ya salah. Kalau di Jogja banyak yang satu lagi setengah tua lemu ginu-ginu. Nah, maka saya kemudian berpikir begini Bu, atas banyaknya survei yang menyampaikan bahwa aliran keras itu masuk kemana-mana, termasuk sasarannya kampus-kampus. Makanya kalau di kampus-kampus kayak UNU itu seharusnya nggak ada sama sekali. Kalau sampai ada mahasiswa UNU yang terpapar paham radikalisme, itu bukan salah mahasiswanya tapi salah rektornya. Lo kelas UNU kok terpapar gila yo, orang mungkin gitu, orang. Nah itu kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena salah satu tantangan bangsa kita hari ini adalah soal kebinekaan. Bagaimana kemudian kita hari ini diacak-acak dengan isu kebinekaan, mulai dibentur-benturkan. Contoh begini, saya nggak ada urusan lah dengan Balawi, dengan kiai yang sedang berkonflik itu saya nggak ada urusan. Cuman saya itu dengar sendiri di tahun 2009 ketika saya berada di ruangan Maulana Habib Lutfi. Orang sekarang mau nyerang Habib Lutfi kayak apapun ini, apapun, saya nggak ada urusan karena beliau guru saya. Saya dianggap budak, mau budak ya Habib Lutfi. Ya emang kan kalian pernah ngaji. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun man allamani walau harfan wahid. Saya itu budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Lah saya itu diajari Habib Lutfi nggak cuma satu huruf, berkitab-kitab. Kalau hari ini saya tetap bersikukuh menghormati beliau guru saya, terlepas dari persoalan Yaman apa Alawi, saya nggak tahu. Tapi dulu tahun 2008 2009 beliau mengatakan begini sama saya, Le, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana Pak? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya tanya lagi, bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang, dengan cara membenturkan kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, kiai dengan Habib. Kalimat itu disampaikan tahun 2008. Bagi saya ini firasat. Kan Nabi berwasiat, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binuril. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Itu Abah sampaikan tahun 2008. Dan sekarang terjadi. Kiai gelut karo Habib, begitu juga sebaliknya.
Kalau saya begini, secara pribadi ya, ini prinsip saya akan memberikan dukungan dan support kepada siapapun, entah dari kalangan kiai maupun habib, yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah Islam. Siapapun yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah dan Islam, saya akan memberikan dukungan, entah dia berlatar belakang habib atau kiai. Saya nggak ada urusan apakah Habib itu benar dzurriyyahnya Nabi apa enggak. Selama dia memberikan nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saya hormat. Kenapa kita bisa akur dengan orang Kristen, nggak bisa akur dengan para habaib yang jelas-jelas orang Islam? Tapi perilakunya ada yang aneh, Gus. Yang aneh nggak usah kita ikuti. Betul nggak, Bu? Kalau saya apa? Yang bagus ikuti, yang jelek ya tidak, ditinggalkan saja. Gitu. Bukankah semua orang ini punya potensi kebaikan? Sama halnya ketika seorang juga punya potensi kemaksiatan. Masa saya dengan ahli maksiat kaya mbak-mbak begenggek, mbak-mbak apalah bahasa Jawa wong apa ya? Telembok. Tadi yang teriak telembok itu karena tamu reguler gitu loh. Nah, jadi dia paham. Ya bakul kroto lah, ya kroto pakan manuk, ya manukmu itu mana isopo itu. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh kok. Apa kata Nabi? Latang duru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wang duru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh mencaci. Masa katakanlah dengan Habib siapa umpamanya yang memberikan kebaikan kok kita nggak lihat sama sekali. Soal kemudian ada perilaku buruknya, yaitu urusannya dengan Tuhan, nggak ada urusan dengan saya. Kalau dia membohongi saya umpamanya atas nama kehabaibannya, saya nggak dosa, yang dosa yang membohongi. Betul nggak, Mas? Saya kemarin nanti saja bilang begini, Pak, afwan Bang, saya bilang begini, Gus masih percaya Habib itu dzurriyyahnya Nabi? Saya bukan dalam kapasitas percaya atau enggak percaya, tapi saya dalam kapasitas husnudzon saja. Kalau memang mereka yang mengaku Habib itu dzurriyyahnya Nabi, saya hormati. Delalah besok di hari kiamat yaumul hisab, mereka diputuskan bukan dzurriyyahnya Nabi. Salah saya di mana? Rugi saya di mana? Nggak ada. Yang salah siapa? Yang mereka. Yang rugi siapa? Mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka hari ini saya aniaya, saya zalimi, delalah besok di hari kiamat diputuskan, delalah tenan Habib itu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Aku ketemu Kanjeng Nabi, raiku dekek. Lah aku bar mbuli Bu Zulfa aja mulai serap apa, aku dudu mahasiswane kok. Respek rektorku udah selesai, sing godong. Tapi lah karo Kanjeng Nabi, orang yang saya anggap bukan dzurriyyahnya Nabi ternyata dzurriyyahnya Nabi. Aku bengok-bengok, Nabi isfa'lana ya Rasul. Nabi jawab, sorry ye, modar ya. Kowe mbiyen ning donya nganiaya anak putuku kok saiki njaluk pitulungan karo sorry ye. Rampung. Tapi lah jelas yang tak anggap dzurriyyah ternyata bukan dzurriyyah. Kanjeng Nabi malah mesake karo aku. Alah mif kowe iki mbiyen diapusi karo wong sing ngaku-ngaku putuku. Ya wis kowe melu aku, langsung aku bengok. Oke gas, ngono aku. Maka jangan sampai kemudian paham-paham keras itu masuk ke lingkungan kampus kita, ke lingkungan asrama kalian dan sebagainya. Karena ini ancaman. Contoh, acara saya semalam di Boyolali itu saya kasih tagline apa? Saya kasih judul besar apa? Silaturahmi kebangsaan. Tagline-nya apa? Terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Pak Prabowo. Kenapa saya lakukan? Karena salah satu ciri-ciri orang yang beraliran agak keras itu, mohon maaf, gak percaya dengan pemerintah, dengan segala sumbangsihnya. Padahal kita diajarkan man lam yaskurin nas lam yaskurillah.
Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Apapun itu, kayak Pak Jokowi selama 10 tahun dedikasi dan sumbangsinya untuk bangsa ini jelas, apalagi untuk NU. Walaupun dibully gara-gara ada usaha iup tambang untuk NU, itu keputusan pemerintah ya sudah. Muhammadiyah juga menerima. Makanya saya bilang NU dan Muhammadiyah dulu dipisahkan oleh kunut, sekarang dipersatukan oleh tambang. Wah, ini serapopong ini pemerintah baik hati. Dan yang hebat Pak Bahlil, NU Muhammadiyah dulu dipisahkan oleh tahlil, dipersatukan oleh bahlil. Wah, ya kalau kemudian mau protes ya silahkan, tapi bagi saya mungkin itu cara pemerintah untuk memberikan pengelolaan tambang ini kepada masyarakat melalui NU dan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lain. Ciri-ciri mereka itu apa? Nggak mengakui eksistensi pemerintah, bahkan menganggap pemerintah ini kafir dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat ya mohon maaf, Pak Jokowi 10 tahun memberikan sumbangsinya yang luar biasa untuk bangsa ini. Contoh, kita akui apa enggak, pandemi COVID-19 itu semua negara di dunia berusaha keluar dari zona itu, dan ternyata Indonesia bisa menjadi 4 besar negara yang keluar dengan baik dari pandemi COVID-19. COVID selesai, muncul baru resesi global. Saya kemarin baru dari London nonton final Piala Champion. Kebetulan saya penggemar Real Madrid. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married kok kamu masih berkelana. Iya. Itu ternyata negara-negara di Eropa itu Pak rata-rata resesi Pak. Jerman itu loh yang membuat mobil resesi. Argentina hari ini mohon maaf ambiar. Anda itu kan melihat Argentina kaya gara-gara melihat Lionel Messi. Anda itu kan melihat Spanyol itu kaya gara-gara melihat Madrid yang mampu membeli Mbappe sama Endrick. Barcelona sorry ya, gawe piala dewe, mengundang Monaco kalah lah kere itu. Madrid Super Copa Euro, Super Euro ngelawan Atlanta bebas Madrid. Nah, karena Madrid pro Palestina, Messi kan Israel, kan bajingan. Oh, kok saya kisah mendukung Israel bajingan pakai Pak. Saya dulu Pak itu minumnya Starbucks. Setahun ini saya haram minum Starbucks. Dan sekarang Starbucks itu bangkrut gara-gara diboikot. Makanya kalau Anda mengatakan boikot juga nggak ada efeknya, salah. Bangkrut, KFC itu loh bangkrut. Oh, kalau dulu orang bangga makan KFC. Oh, cintamu kayak KFC apa? Cabangnya di mana-mana. Sekarang bangkrut. Nah, di saat orang takut dengan resesi, tahun 2022 saya diminta menjadi pengisi acara di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, yang hadir investor dunia, seluruh menteri, Pak Jokowi semuanya. Saya diminta berbicara tentang resesi, kekhawatiran bangsa ini terhadap resesi. Oh, saya itu protes Bu, kiai-kiai berbicara sama orang miskin temanya zuhud. Bapak ibu masyarakat, kita harus zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ya matamu wis kere kon zuhud, ya tambah kere gitu loh. Ngomong Anda harus zuhud tapi kayak ini mobilnya Alphard, ya dibully kita gitu. Salah, itu misdalil menurut saya. Kalau ngomong sama orang miskin itu jangan ngomong zuhud, tapi ngomonglah soal umpamane wiroi. Apa itu wiro? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Tapi ketika berbicara di forum seperti itu, ketemu orang-orang kaya, ketemu pejabat, baru berbicara zuhud. Orang kaya, kamu harus zuhud. Boleh punya dunia tapi jangan pernah diatur oleh dunia. Dunia berada di tanganmu bukan di hatimu. Itu namanya zuhud. Makanya Imam Abil Hasan Asadi itu ketika dikritik karena bajunya mahal, kudanya mahal, santrinya bilang begini sama Asadili, Pak Kiai ini nggak zuhud. Nah ngapa nih? Kudanya mahal, pakaiannya mahal. Apa jawaban Asadili, Imam Abil Hasan Asadili? Sing ra zuhud sapa? Aku sing ra duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe malah mikir. Ku sak goblok-gobloke wong. Sak goblok-gobloke wong ku apa nduk? Ora duwe tapi melu mikir. Kayak mobilnya Alphard kayak bensin entek piro, gue ban lang bledos kepiye, pajaknya 40 juta,
Ngulak tabrakan asuransi ini kepiye, goblok orang duwe melu mikir. Yang gak zuhud itu seperti itu. Makanya saya bertransformasi ketemu orang-orang seperti ini. Makanya kalau saya itu haji, yang saya bimbing bukan jamaah tapi artis. Saya kemarin pulang haji dengan Atta Halilintar, Aurel, Raffi Ahmad, karena mereka butuh dibimbing, kalau enggak yang lain yang masuk. Nah, di saat resesi, di saat acara itu saya diminta untuk optimisme bangsa ini. Saya bilang apa? Yang saya gunakan dalilnya apa coba? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada mu'rab, ada mab. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Optimis. Apa bedanya orang optimis dengan orang pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kan keren Pak, ngaji mu'rab di hadapan presiden. Di hadapan presiden. Ketika kemarin di Istana Negara saya diminta untuk tausiah buka puasa bersama, apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan ngeri. Kenapa bangsa Indonesia bisa besar? Jawaban saya apa? Ajhalun nas man taraka yakina ma ing dauli dzanni ma ing danas. Ibnu Athaillah. Sebodoh-bodoh orang itu adalah ketika meninggalkan keyakinan yang dia miliki demi mengikuti keyakinan dan prasangka orang. Bangsa ini bisa besar karena punya keyakinan yang besar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa bangsa ini kecuali yang telah Allah izinkan bagi kami. Maka saya meyakini Indonesia tidak akan kena resesi global. Pak Jokowi tepuk tangan. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa mandiri, berdikari. Gimana enggak? Coba lihat, kita tuh pengen mangan beras, yo parine dewi. Pengen mangan sayur, tandurane dewi. Pengen mangan daging, pitike dewi. Pengen mangan endok, ndoke pitik bukan ndoke dewe. Jadi kaitannya itu, bangsa ini tidak boleh dikuasai oleh orang-orang keras, oleh paham radikalisme dan lain sebagainya, karena ajaran Al-Quran yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, bahwa kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yang moderat, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Mungkin begitu Mas, kita ngobrol saja, yang berani ngomong tanya tak kasih sangun. Kowe ngenteni sangu saka operator ya ora sangon-sangoni to. Sangoni. Oke, baik, kita buka untuk sesi tanya jawab. Berapa Gus? 2 cewek 2 cowok. 2 cewek 2 cowok. Silakan. Boleh angkat tangan dari yang cowok dulu. Dari yang cowok 1. Yang ya, Mas ya, boleh. Maju aja, maju sini, maju sini. Maju, silakan ke sana 1. Sebentar, dari santri. Ada yang dari santri? Ada yang mau tanya? Santri, ya, ke depan Mas. Sebelah sana ya. Oke, dari yang cewek, mahasiswi ada yang mau tanya? Mahasiswi? Kalau enggak saya lempar ke santriwati. Ayo, yang mau tanya? Yang belakang santri, boleh ke depan, silakan. Boleh ke depan. Silakan untuk yang sudah angkat tangannya ada di belakang. Untuk santriwati silakan boleh berdiri, Mbak. Iya. Satu lagi mahasiswi. Mahasiswi. Ya, silakan boleh berdiri. Baik, silakan boleh naik ke atas panggung. Satu lagi tadi Masnya mana? Oh ini, iya Mas. Silakan Mas. Ayo ceweknya satu lagi. Yuk, satu lagi Mbak. Naik aja. Cukup Gus, dua. Ya. Monggo Mbak. Nah, dua dulu, nanti habis ini tambah lagi. Ayo, masih dikasih mic. Mic-nya mana? Udah, ayo dulu. Kamu mahasiswa apa dosen kamu? Oh orang yang tua biang. Namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Nailul Fauzi, biasa dipanggil Manaf. Muhammad Nailul Fauzi Manaf.
Muhammad yang mendapatkan beruntungan. Muhammad Nailul Fauzi. Tak pikir Ilul. Ih, zizi. Manaf. Fakultas apa kamu, Manaf? Fakultas Ekonomi, Oh, ekonomi. Jurusan? Manajemen. Cita-cita? Cita-cita pengen jadi pembisnis. Bisnis apa? Saya minat di kuliner sama peternakan dan pertanian. Jadi kayak kalau kita pengen kuliner, kita juga harus tahu bahan-bahan dasarnya tuh bagaimana memprosesnya. Jadi telek kita bisa gitu. dari gitu. Jadi kayak kita harus, jadi tidak harus dari orang lain, kita juga bisa memproduksinya sendiri gitu. Bagaimana? Itu yang dimaksud programnya Pak Jokowi dari hulu ke hilir gitu kuwi. Saya ini nggak ngerokok, tapi saya sekarang jadi juragan rokok. Jadi petani tembakonya kita beli, kemudian kita kalau dijual kan murah. Nah, kita buat rokok. Rokoknya saya dulu mikirnya begini. NU itu kan klaster perokok paling tinggi. Karena orang bukan ahli hisab, ahli sunni, nyusu geni. Nyusu geni. Makanya kalau ada orang Majusi yang berpotensi disembah pertama kali oleh orang Majusi itu adalah mulutnya orang NU. Kan Majusi penyembah api nih. Orang NU orang kok Gusti Allah. Makanya setan itu sangat takut dengan kiai NU. Bukan karena doanya, karena rokoknya. Ya kan setan dari api. Gitu? Setan dari api. Kiai NU geni dimut le gitu loh. Nah. Kamu pengen bisnis kuliner dan kabul. Apa pertanyaannya? Saya mau mempertanyakan seperti ini Gus, kan saya juga alumni pondok. Jadi Mana kamu? saya alumni pondok El Bayan Majenang. Nah, saya mau bertanya, kan di sini kan tentang kita membahas tentang kebangsaan. Ya, kebangsaan itu berarti kan ke nasionalisme ya, Gus. Lah, di sini biasanya kan ada di suatu tempat atau di suatu pondok itu yang apa ya, kayak kita tuh terlalu tertutup. Itu bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara kita agar bisa tetap bagaimana selayaknya sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa juga yang bisa bersikap rasionalisme di dalam situ, di dalam kompleks itu dan lingkungan. Bersikap apa? Apa? Bersikap apa? Rasionalisme nasional. Jadi kayak kita Nasional apa rasional? rasionalisme. Rasionalisme ya apa ya? Ngerti ku rasionalisasi apa rasional? Rasional kok isme ki sing ngendi lho. Terus pertanyaannya? Jadi bagaimana menyikapinya agar kita atau sebagian dari lingkungan tersebut bisa tetap tidak tertutup atau tidak, contoh dalam pondok kita tuh terlalu agamis gitu ya Gus, jadi tidak tertutup dengan lingkungan tersebut. Jadi bagaimana agar kita juga bisa tetap kebangsaan kita itu tersendiri tetap masih ada dan juga masih tetap berlaku begitu Gus. Sumpah aku mumet. Pertanyaannya membagongkan di luar Nurul. Aku nggak habis fikri. Yalah, manaf. Takanmu kok mulut kaya rupamu lah. Kamu semester berapa, Manaf? Apa Gus? Kamu semester berapa? Semester gangsal saniki. Saniki. Saya itu memegang kaidahnya Imam Al-Ghazali. Jangan memberikan fatwa kepada orang yang tidak minta fatwa. Ya orang-orang tertutup itu kalau nggak minta fatwa ya ngapain kita ikut-ikutan? Karena saya itu nggak pernah mau ngurusi orang lain. Karena siapa tahu orang lain juga nggak mau ngurus. Ya nggak usah ngurusi orang lain. Orang lain nggak mau ngurus kok. Contohnya iki, ya Allah gede nih ya Allah. Nah,
Salah satu insan terbaik kata Nabi itu apa? Iki hadisnya tahu saya komplit ya, kan biasanya diwaca cuma separuh itu. Kenapa Bu? Mama, kamu tersepona dengan manaf ya? Ya mudah-mudahan. Oh sama apa? Hadis kompletnya kan begini. Ahabbun nas ilallahi anfa'um linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Itu kan panjangnya begitu. Terus kemudian dilanjutkan lagi wali an amsya ma'akhin fi hajatihi la ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Tak potong yang tengah nih. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah memberikan kebahagiaan bagi orang Islam yang lainnya. Dan gak mungkin kita menjadi orang yang bisa membahagiakan orang Islam yang lainnya kalau kita menjadi pribadi yang tertutup. Ya, gak mungkin kamu tutup bisa memberikan kebahagiaan, caranya kebiaya. Makanya orang introvert itu kalau suruh bergaul susah. Orang introvert itu kan susah. Apalagi cewek introvert, waduh. Repot. Dek, makan di mana? Terserah. Dek, makan di mana? Terserah. Dek, datang di terserah. Begitu masuk ke restoran, loh mas kok neng kene toh? Goblok gitu. Mau ngomong terserah, begitu menggok kok protes. Pokoknya ribet pokoknya. Tapi ya saya nggak boleh nakut-nakuti perempuan, karena perempuan itu bahasa Arabnya itu hampir sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya apa nih? Mar'at. Cermin bahasa Arabnya mir'at. Kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Kowe semester 1 duwe masalah karo kampusmu sampai semester 15 Bu Zulfa kelingan terus terkenal. Ahli sejarah kelingan lah kamu dulu pernah demo saya. Wis ngono ya. Ra lulus kowe. Mapala, Maisa paling lama. Nah, nggak mungkin kita bisa berbagi kebahagiaan kalau kayak introvert. Lah, kita itu tidak bisa ngatur orang yang memang tidak mau mendapatkan aturan dari kita. Kok ada tempat mereka mau, saya itu di Jawa Timur ada satu madrasah besar Pak, pondok besar dan tertutup. Ini santri-santrinya bilang begini, bah kok datang ke pondok kami lah. Sayanya mau, tetapi apa pengasuhnya nggak mau, ya nggak bisa masuk. Mungkin dikuasa pengasuhnya kok. Minimal yang bisa kamu lakukan adalah ketika melihat orang lain seperti itu kamu nggak ikut-ikutan dengan dia. Kalau kamu diserang santai saja. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Nah, jadi contoh begini ya, kan banyak gus-gus itu Pak yang ikut-ikut saya ngaji ke klub malam. Akhirnya terjadi apa? Dia tidak bisa mewarnai, justru diwarnai. Yang tadinya nggak kenal botol malah akhirnya botol. Ya modar. Yang tadinya nggak kenal cewek gara-gara ngaji ke klub akhirnya malah kenal cewek. Gara-gara ya nyuwun sewu. Pemilik karaoke itu begitu rampung ngaji, Gus, boten karaoke rin. Itu biasa. Kayak saya ngaji di lokalisasi di Sarkem, begitu pulang mbak PSK lagi mau jajanan, mau dodolan tuh bengok-bengok, Gus mampir gitu. Loh, lara kuat imane. Oh, tenan. Jadi kalau punya ilmu itu penting, tapi punya prinsip itu juga penting. Makanya saya dulu punya teori, orang bisa besar tuh syaratnya 3. Siji iso, loro wani, telu wadai gede. Wani ini soal iso ini soal skill, kemampuan. Itu kan? Wani ini soal mentalitas.
wadai gede itu soal kapasitas. Mungkin yang punya ilmu lebih banyak dibandingkan saya banyak Pak, untuk ngaji di klub malam, pasti banyak. Tapi yang punya mentalitas dan kapasitas seperti saya belum tentu. Makanya saya itu kenapa kok rajin puasa. Kayak hari ini pas saya puasa Daud. Saya alhamdulillah sudah 8 tahun saya yang terakhir di Daud. Kalau dulu setahun 2 tahun berhenti, terus puasa lagi. Ini saya sudah 8 tahun saya Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kan istiqomah. Kita istiqomah, kita konsisten itu. Kalau memang nggak punya kapasitas ya aja. Kamu nasihati para pemabuk malah akhirnya melu-melu mabuk. Itu nggak boleh. Makanya itu tadi saya punya prinsip yang membuat saya kuat itu adalah ajalun nas mantaroka yakina ma'ing dauli dzanni ma'ing danas. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya untuk mengikuti prasangka dan pendapat orang lain. Kiai kok ngono, akhirnya kita katut. Apa? Rektor kok ngono, yakin saja. Rektor kok wedok yang menangan kok ngono aja. Wedok iso ngatur lanang kok. Benar ya? Kalau kamu nggak punya kemampuan ya diam saja. Paling sederhana apa? Mendoakan. Allahumma dihim fa innahum la ya'lamun. Gitu saja. Ayo sini Pak. Ya kamu yang gede dulu. Saya nggak bilang kamu gemuk loh. Kan ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet. Mbak siapa namanya? Anissa Aulia. Anissa Aulia. Anissa Aulia. Kalau Anissa itu artinya perempuan, kalau Anis itu artinya lembut. Makanya kenapa bahasa perempuan itu Anissa? Karena Anis. Walaupun sekarang yang namanya Anis belum tentu lembut. Merasa melu-melu rada. Kamu fakultas apa? Mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Pembangunan. Mahasiswa baru? Iya. Kok stok lama? Jadi apa? Fakultas baru di sini. Dan kamu mahasiswa barunya. Jurusan apa? Ekonomi Pembangunan. Fakultasnya apa? Fakultas Ekonomi Pembangunan. Fakultasnya Ekonomi Pembangunan gitu. Atau Fakultas Ekonomi jurusannya Ekonomi Pembangunan. Iya. Nah ngono loh nis. Mas Anis, Mbak Anis. Mbak Anis. Fakultas Ekonomi Pembangunan. Besok kalau keluar jadi apa itu? Kalau kita ngomong pragmatis jadi apa itu? Jadi mandor, kuli gitu. Jadi kananya mau ikut memperbaiki dalam keuangan masyarakat kayak misal UMKM-nya gitu. Oh, emangnya keuanganmu sudah baik? Belum. Mbak Anis. Mbak loh ya Mbak. Kamu asli Cilacap? Ya, pertanyaannya apa Mbak Anis? Kira-kira Bu Rektor ini skornya berapa? Nilainya berapa? 11 Bu katanya Bu Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Unuga, mohon maaf saya maghrib harus nyampe Jogja. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan bangsa ini terjaga kerukunan, persatuan dan kesatuannya sehingga menjadi bangsa yang besar dan luar biasa. Ingat baik para mahasiswa, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.